Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Putra Parawansa dengan nomor induk mahasiswa 12011941101. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas pengganti ujian akhir semester dengan mata kuliah Pancasila dengan judul Implementasi Penguatan Nilai Pancasila berbasis kearifan lokal sebagai modal dasar wujudkan generasi emas tahun 2045. Dapat diketahui bahwa 2045 adalah 100 tahun Indonesia merdeka. Sedangkan pada tahun 2022 ini lemahnya generasi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sampai saat ini kondisinya sungguh memprihatinkan. Apalagi kalau tidak ada tindakan nyata dari semua elemen masyarakat untuk mencarikan solusinya. Hal ini menjadi ancaman keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia ke depannya. Nah, dapat dilihat dari gambar slide ketiga ini adalah contoh penyelewengan terhadap pengimplementasian nilai Pancasila. Yang pertama, dapat dilihat di gambar yang sebelah kiri adalah contoh adalah siswa atau pelajar yang berpacaran sedangkan dia masih belum cukup umur. Yang kedua adalah eh, perkumpulan siswa yang sedang berkelahi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga adalah operasi tangkap-tangan KPK terhadap pejabat yang menyelewengkan jabatan dan melakukan korupsi terhadap jabatannya. Nah, dari permasalahan tersebut, kita perlu melakukan adanya penguatan terhadap nilai-nilai Pancasila berbasis kearifan lokal dalam rangka mewujudkan generasi emas tahun 2045. Seperti yang pertama, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada pada slide ini. Yang pertama adalah dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah perwujudan antara manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, penyelenggaraan negara, bahkan moral bangsa atau negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini terkandung nilai-nilai bahwa negara menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup yang beradab. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung bahwa negara adalah perwujudan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan yang berbentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok agama. Semua perbedaan itu dilukiskan dalam suatu kesemboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Dan sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan atau perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini adalah bahwa negara adalah sebagai perwujudan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi maksudnya adalah oleh karena itu rakyat Indonesia asal mula kuasa negara sehingga dalam nilai kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang terkandung dalam sila kedua yaitu adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, menjamin dan memperkokoh persatuan kesatuan dalam hidup bersama. Yang sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana dalam sila kelima ini bertujuan untuk hidup bersama dan dalam sila ini terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Contohnya seperti keadilan distributif, artinya suatu hubungan antar negara terhadap warganya. Yang kedua adalah keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu keadilan komutatif, artinya suatu hubungan keadilan antar warga negara satu dengan lainnya secara timbal balik. Nah, implementasi Pancasila berbasis kearifan lokal dimaksudkan agar dalam bersikap, berperilaku, dan berbuat menyeimbangkan antara nilai-nilai Pancasila dengan kearifan lokal. Dengan demikian, akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan bersama, sehingga tercipta adanya kenyamanan, kedamaian dalam hidup bersama. Tetapi, realitasnya sekarang ini dengan desakan globalisasi, terjadi pergeseran dalam implementasi nilai-nilai Pancasila berbasis kearifan lokal. Sehingga banyak perilaku yang menyimpang, contohnya merokok, miras, narkoba, dan lain-lain.
Saat ini telah terjadi lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Akibat dari tidak satunya persatuan tersebut membuat para pemimpin bangsa atau Pancasila hanya sebagai slogan di bibir para pemimpin. Tetapi berbagai tindak dan perilaku tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Contohnya, banyak pemimpin yang curang dalam pemilihan umum politik, sehingga uang masyarakat dikorupsi demi untuk kaya atau kurangnya komitmen dan tanggung jawab yang dilakukan oleh para pemimpin untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Munculnya kekuatan baru tidak membuat Pancasila sebagai falsafah pegangan bangsa. Nah, oleh sebab itu, maka penguatan nilai Pancasila yang berbasis kearifan lokal pada generasi muda saat ini yang pertama adalah memberdayakan 3 pilar pendidikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan bersifat religius dan dengan menyimbangkan kearifan lokal. Contohnya seperti gereja bersama-sama atau mungkin sholat berjamaah. Yang kedua adalah kepedulian terhadap sesamanya, tolong-menolong dan tidak membedakan berteman. Tidak pilih kasih, memberi bantuan terhadap yang kena musibah dan lain-lain. Yang ketiga adalah menghormati dan menjunjung tinggi adanya perbedaan hidup rukun, bersama-sama menghadapi hal-hal yang merusak jiwa, persatuan, dan kesatuan. Pentas ini bermakna Bhinneka Tunggal Ika dan kemah kebangsaan dan sebagainya. Dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat, menghargai adanya perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendaknya dalam bermusyawarah, melaksanakan keputusan bermusyawarah dengan penuh tanggung jawab dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah bersikap adil, hukum berlaku secara umum dan tidak pandang bulu, pembangunan menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan sebagainya. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila berbasis kearifan lokal dapat dilakukan sedini mungkin melalui 3 pilar pendidikan dalam berbagai bentuk kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang dalam pelaksanaan tetap menjaga harmonisasi kearifan lokal yang berlaku di daerahnya masing-masing. Berhasilnya penguatan nilai-nilai Pancasila berbasis kearifan lokal ini menjadi modal dasar perwujudan generasi emas tahun 2045 dengan generasi yang mandiri, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dan daya juang generasi yang kompeten. Nah, dari kesimpulan tersebut, semoga kita akan menjadikan Indonesia di di generasi tahun 2045 lebih maju dan lebih berinovatif di kedepannya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.